Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, segenap hadirin hadirah jamaah majelis taklim rutin Musola Khairan. Betul nggih? Senden apa senden? Senden gitu ya, Masya Allah. Indonesia MKRI gitu ya, MKSI ya, yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lapis-lapis keberkahan di hari yang indah ini. Allah kumpulkan kula panjenengan sedaya dalam kondisi sehat wal afiyah. Leres Bapak Ibu? Leres nggih? Alhamdulillah. Karena yang Rasulullah ajarkan kepada kita niku donga ampun gur njaluk sehat, Pak. Itu ya. Tapi njaluk sehat tur afiyat. Mergone kathah wong sing sehat ning dereng purun salat kathah wonge nggih jek urip. Terus ning mboten dugi mriki. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah gitu ya. Masya Allah, banyak. Makanya doa yang diajarkan Kanjeng Nabi niku pripun? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad loh. Bukan cuma sehat yang diminta. Satu, salamatan fid din, keselamatan agama. Bapak Ibu, panjenengan punya anak atau diri kita, sesukses apapun diri kita, wallahi saya bilang, nol kedudukan kita di hadapan Allah kalau kula panjenengan ndak ada nilai iman dan Islamnya. Maka mudah-mudahan selamat agama kita ini sampai akhir usia kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya kemarin dicurhati, Pak, seorang ibu jamaah di daerah Daleman niku, itu ya Allah, beliau itu SMP SMA Nasrani. Allah berikan petunjuk Islam. Sakniki Islamnya lebih dahsyat daripada kita yang sejak lahir mungkin dalam kondisi Islam. Masya Allah itu ya. Tapi Allah uji anaknya SMA Islam. Muhi ini pun di Muhammadiyah tunggal gitu ya, Muhammadiyah siji. Kuliahnya UII, Universitas Islam Indonesia pun di Jogja, Tosuro gitu ya. UIN nih gitu ya. UII Jogja gitu ya. Tosuro. Jenengan kita salah maca N ini Pak ya. UIN nih teng Jogja sakniki nggih. Teng napa Kartosuro. Kalau yang di Jogja juga ada UIN napa? Sunan Kalijaga gitu nggih. Kalau di Solo kan UIN Raden Mas Said gitu ya. Tapi yang UII jelas teng pundi? Jogja. Islam niku sekolahnya. Tapi hari ini, Masya Allah, anaknya dalam kekafiran, murtad gara-gara alasan cinta menikahi seorang laki-laki, gur padahal urusan dunya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hidayah niku mahal. Yang kedua, sehat wal afiyat niki penting. Sehat tur afiyat niki yang kita minta. Makanya kula panjenengan hari ini hadir majelis saged ngaji. Mesti rada ngantuk boten niki. Oh boten nggih gitu ya. Biasanya kan paling ngabot niku ngaji nggih. Wong Jumatan mawon mang tanglet. Jumatan niku sing wajib bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu Jumatan boleh mboten? Boleh. Hukumnya napa? Tenan nih gitu ya. Ya, untuk Jumatan ibu-ibu itu hukumnya cuma status mubah.
Boleh, gitu nggih. Cuma kadang-kadang ibu-ibu bingung. Lah nek wis Jumatan, apa kudu mbaleni napa? Duhuran. Ndak. Sing jenenge Jumat niku nggugurkan duhur kita. Makanya kalau sudah Jumatan ndak perlu napa? Duhuran. Tapi ingat Bu nggih, status Jumatan wajib untuk laki-laki. Makanya kula panjenengan sedaya kalau harusnya ngerti niku nggih, ibu-ibu kalau ngerti masjid niku wajibe Jumatan untuk laki-laki, ampun ben Jumat derek Jumatan niku nggih. Mengke jatah bapak-bapak jenengan kebak tok niku gitu ya. Karena wajibnya Jumatan itu sekali lagi untuk siapa? Laki-laki. Agar cahaya aura hidayah, aura ilmu yang didapatkan bapak-bapak lewat Jumatan niku nggih, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu malu rasanya kalau sepekan sekali gak datang ke majelis ilmu. Allah sampai wajibkan Bapak-bapak niku nggih, setiap seminggu sekali sholat Jumat, dengarkan khatib itu menyampaikan berbagai ilmu agar keimanan kita kembali kepada Allah dan membawa kebaikan itu sampai kepada anak dan istrinya di rumah. Maka kita berdoa mudah-mudahan ampun gur pengin mlebu surga dhewean, ngoten nggih, tapi bersama semoga keluarga kita berkeluarga di dunia sampai ke surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta Pak teng pamflet untuk nyampaikan materi tentang munafik, bahaya laten dan kejahatan permanen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahas munafik maka kita harus bahas terlebih dahulu definisi siapa yang disebut orang munafik. Masya Allah, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang salah satu penyakit niki, ini masalah hati niki, penyakit yang letaknya di sini. Kadang-kadang dohire iman, tapi teng mriki anyel karo wong Islam. Enten wong ngoten niku? Dugi mboten, mboten gitu ya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, munafik. Para ulama menyebut dengan satu kaidah didefinisikan oleh para ulama, mudhirul iman wa mukhfil kafir. Apa itu? Wa mukhfil kufur. Artinya orang munafik itu mereka yang ketoknya gitu ya, nampakkan keimanan tapi menyembunyikan apa? Kekafiran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Islam niku orang itu hukumannya bertingkat-tingkat, levelnya beda-beda. Orang munafik sama orang kafir hukumannya oleh Allah luweh medeni pundi? Sing kafir nopo sing munafik? Munafik nopo kafir, Pak? Munafik. Kenapa? Sing kafir niku jelas, eleke jelas. Tapi nek munafik kadang-kadang di depan kita tampak indah gitu nggih, ning burine wanyelepol. Masya Allah, hari ini kita hidup di zaman betul-betul kemunafikan, orang-orang yang benci terhadap Islam, ning ngakune Islam ora gur 1 2 ning sak ndia dana apa seandaya gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini insya Allah akan bahas bahwa definisi orang munafik yang pertama disebut oleh para ulama mudhirul iman, orang yang menampakkan apa? Imane, tapi apa? Wa mukhfiul kufrun. Dan wa mukhfiul kufur artinya apa? Menyembunyikan kekafiran. Wal iyadu billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan perhatikan ternyata di dalam surah yang kedua. Surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah gitu ya. Saya ulangi, surah kedua surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah gitu ya. Panjenengan kalau betul-betul itu perhatikan surah di dalam surah yang kedua Al-Quran. Surah kedua berarti surah apa Wow? Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 20. Anda mengcek itu. Ada 3 tipe orang yang Allah sebutkan di 3 sifat ayat 1 sampai ke berapa? 20. Ayat 1 sampai 5, kalau ayat 1 jelas nih, alif lam mim. Itu artinya apa? Ya alif lam mim gitu ya. Itu menunjukkan kata para ulama apa? Bahwa menungso niku terbatas.
Ya, manusia itu terbatas. Sepinter-pinternya manusia sejak zaman Nabi sampai hari ini, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka belum sampai hari ini, para manusia belum mengerti makna sejati ayat pertama huruf-huruf muqatta'ah yang disebut apa? Alif lam mim. Enten meneh alif lam ra dan seterusnya. Nggak ngerti artinya. Makanya kalau pengen ngerti artinya, kula panjenengan sedaya kudu ketemu Allah mengkeh teng surga. Insyaallah nggih, sakniki berlelah-lelah dulu teng majelis ilmu, satu saat insyaallah kula panjenengan sedaya kumpul malih teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 1 sampai ke 5, meskipun ayat pertama niki kita ndak ngerti apa namanya arti secara jelasnya, maksud ayat itu nanti insya Allah kita tanyakan ke surga nanti ya, ketemu Allah itu ya. Baik, ayat kedua sampai kelima itu tentang orang apa Bapak Ibu? Beriman kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian ayatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib gak ketok. Kemudian apa? Wa yuqimu shalah. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya sampai ayat yang kelima jelas itu ciri orang yang beriman kepada Allah. Ayat ke-6 dan ke-7 innalladzina kafaru sawaun alaihim. Berarti orang-orang nopo ayat 6 sampai 7 orang kafir. Perhatikan, orang kafir 2 ayat saja. Orang iman berarti berapa ayat? 5. Ayat 1 kita rasa disebut gitu ya. Baik, ayat 2 sampai 5 lah gitu ya. Tentang munafik ayat pinten berarti? 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi dan seterusnya itu. Sampai ayat yang ke-20 adalah gambaran yang Allah gambarkan secara kurang lebih lumayan banyak tentang ciri-ciri orang munafik. Bapak Ibu kalau belajar tentang ciri-ciri orang munafik ini jangan sampai kita justru nunjuk orang lain. Kita tonggoku munafik ya. Jangan. Tapi untuk mengkoreksi diri kita masing-masing agar Allah selamatkan kita dari bahaya kemunafikan yang ada di dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, dimulai dari ayat yang ke-8 saja. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam tafsirnya, hadza khitabun lil munafiqin. Ini ayat khitabnya ditujukan jelas kepada orang munafik. Alladzina yudhirunal iman, mereka yang terang-terangan ketok-ketok menampakkan apa? Imannya. Kemudian wa yukhfunal kufra, dan mereka yang menyembunyikan apa? Kekafiran. Wa yukhadi'unan nas, dan mereka niki gemarnya orang munafik nipu. Berarti yang ditipu sinten? Yang pertama jelas manusia, itu ya, orang munafik. Yang berikutnya bidzalik wahum, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wahum asyarrul khalq. Wahum asyarrul khalqi, kata beliau, dan sifat inilah disebut salah satu di antara sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Wal iyadzu billah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ciri-ciri orang munafik. Jelas ciri-ciri orang munafik disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ayatul munafiq thalasun. Ciri orang munafik ada 3. Ini yang paling sering kita dengar, gitu nggih. Idza haddatsa kadaba. Kalau berbicara dia apa? Berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, napa Bapak Ibu? Mengingkari, itu ya. Hati-hati. Tapi ini insya Allah belum sampai pada takaran munafik yang insya Allah setelah ini kita bahas. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diparingi amanah, dia apa? Berkhianat. Bapak Ibu, munafik
itu disifati oleh para ulama menjadi dua kategori. Kalau tadi sifat secara umum, ini dua karakter orang munafik dipilah menjadi dua kategori oleh para ulama. Satu, munafik i'tiqadi, pelan-pelan. Yang kedua, munafik amali. Kalau baleni, munafik napa Bapak Ibu? Yang pertama, i'tiqadi. Yang kedua, munafik apa? Amali. Munafik i'tiqadi adalah munafik yang asalnya niki di sini. Naudzubillahi min dzalik. Yang kadang-kadang di depan orang beriman dia ngomong, itu ngeri sekali ya. Jenengan buka di ayat yang ke-8, ayat yang baik pelan-pelan saya gambarkan Bapak Ibu agar kita lebih, Masya Allah ya, lebih meresapi tentang ciri munafik. Coba saya bacakan dari ayat 8 sampai ke 20, saya pilihkan. Bapak Ibu coba dibuka ayat yang ke-14 nya. Perhatikan, ini munafik i'tiqadi. Al-Baqarah ayat berapa? 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu." Orang munafik niku kalau mereka bertemu orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu amanna. Mereka akan ngomong napa? Kami telah beriman, kata orang munafik. Waliyadzubillah. Wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila orang munafik niku sudah ketemu sak konco-koncone syayatinihim, sejenis-jenis setan-setan plek kaya mereka itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka mereka qalu inna ma'akum. Tenang bro, aku sakjane bolomu. Aku kuwi gur ini naudzubillah. Innama, kami ini hanyalah, kata mereka, nahnu mustahziun, gur ngolok-ngolok. Naudzubillah, orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-15-nya, Allahu yastahzi'u. Allah langsung balas itu. Mereka mengolok-olok, Allah langsung balas. Allahu yastahzi'u. Allah bakal olok-olok mereka. Naudzubillahi min dzalik. Bihim, dengan apa yang mereka olok-olokkan sebelumnya itu kepada orang-orang yang beriman, kemudian Allah akan hinakan mereka. Naudzubillah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan wa yamudduhum fi tughyanihim, Allah yamuddu itu akan biarkan mereka fi tughyanihim, terhadap waliyadzubillah ya'mahun, terhadap waliyadzubillah kedurhakaan mereka. Kemudian apa? Ya'mahun, mereka dibiarkan Allah dalam terombang-ambingan itu. Naudzubillah. Sifat yang ke-16 Pak. Ulaikal ladzi nashtarau, gitu ya. Sesungguhnya mereka itu sifat munafik napa? Orang-orang yang ishtarawud dolalata. Mereka membeli kesesatan bil huda, diijoli napa? Hidayah. Naudzubillahi min dzalik ya. Ciri orang munafik ternyata naudzubillahi min dzalik, mereka justru tukar hidayah yang sudah Allah berikan dengan kesesatan yang telah tampak di mata mereka. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita kembali Bapak Ibu, yang dimaksud munafik i'tiqadi adalah munafik yang akan menyebabkan pemiliknya mukaffirah, akan kafir dalam pandangan siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata manusia iman. Aku beriman ya Rasulullah. Dulu zaman Nabi SAW. Aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Di belakang Rasulullah, Muhammad itu apa? I'tiqadi. Paham? Munafik i'tiqadi gini. Saya ini orang beriman, tapi Quran itu ora gur 114 surat. Tesih enten surat-surat yang lain, i'tiqadi. Paham dari sini nggih? Mengatakan sesuatu yang Allah wajibkan, dia katakan apa? Tidak wajib, padahal jelas Allah wajibkan. Munafik i'tiqadi. Tapi kalau munafik amali, ini kadang-kadang kita juga terhinggap. Salah satunya contoh naudzubillahi min dzalik tadi 3 sifat. Kalau berkata dia apa Bapak Ibu? Berdusta. Kalau berjanji apa? Mengingkari. Kemudian apa? Kalau diberi amanah apa? Berkhianat. Ini kemunafikan yang menyebabkan pemiliknya tidak sampai kepada
kekafiran, tapi dosa besar gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang lain di antara sifat munafik amali panjenengan bisa buka di dalam surah An-Nisa ayat 142 nggih. Allah berfirman surah An-Nisa ayat pinten? 142. Ini tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat ini tolong jangan-jangan diri kita ada di dalam ayat ini. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang mereka munafik, kata Allah, yukhadi'unallah. Nauzubillahi min dzalik. Mereka hendak nipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum. Tapi mereka tidak sadar, sesungguhnya Allah yang telah menipu apa yang telah mereka tipu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kok ditipu? Mereka yang sebenarnya sedang tertipu dengan siapa? Diri mereka sendiri, gitu ya. Wa huwa khadi'uhum. Azab mereka untuk di dunia sebenarnya sudah mereka rasakan. Nopo? Allah biarkan mereka dalam kemunafikan yang mereka sedang apa? Sedang mereka lakukan. Ini ciri munafik. Wa idza qamu ila salati, kalau mereka berdiri Bapak Ibu untuk salat, ini naudzubillah, qamu kusala, mereka ngadeg, mereka berdiri dalam kondisi apa? Males. Bapak Ibu, niki penting niki nggih. Jadi kita kadang-kadang kalau males salat, ingatkan pada diri, wahai jiwa, engkau pengen dadi munafik gitu ya, agar kita kembali taat kepada Allah. Jangan sampai kita ndelok wong ra salat munafik bro gitu ya. Jangan. Ini sekali lagi untuk koreksi diri kita masing-masing agar Allah selamatkan kita dari ciri-ciri kemunafikan. Waliyadzubillah. Yura'unan nas, kalaupun salatnya gur pengen dilihat, riya. Kepada siapa? Manusia. Bapak Ibu, riya sama sum'ah itu bedanya di sini. Kalau riya pengen apa? Dilihat amalan kita oleh manusia. Tapi kalau sum'ah pengen agar amal kita apa? Terdengar oleh orang-orang. Kayak lo, bapak kayak sekali ngetok ke duit sedekah langsung jutaan lah gitu ya. Ya, kita pengen nama kita itu tenar dengan amal kita, agar orang-orang itu mendengar kebaikan kita. Bapak Ibu, dalam Islam itu semakin kita tutupi amal saleh kita, semakin berkualitas di hadapan Allah. Makanya di antara cara melatih keikhlasan amal, perbanyak amalan di kala sendirian. Perbanyak tahajud, Pak. Jadi kita nanti kalau di depan orang banyak, insya Allah sholat kita tetap tujuannya hanya kepada siapa? Allah. Karena kita sudah dilatih dalam kesendirian. Tapi kalau belum terlatih dalam kesendirian, susah sekali. Kadang-kadang menjaga niat, kadang-kadang kita niat ibadah hanya untuk orang agar memuji kita. Hati-hati. Ini diantara sifat kemunafikan yang Allah telah sebutkan kepada kita semuanya. Dan ini waliyadzubillah. Barangkali diantara kita juga hinggap masalah ini. Sekali lagi saya ngomong kita, bisa jadi juga diri saya. Ini nasihat sekali lagi untuk diri saya pribadi. Allah berfirman masih di 142, wala yadhkurunallaha illa qalila. Bapak Ibu, ternyata kadang-kadang kalau kita ini kok merasakan dalam hidup, dulu ngaji Quran kok gampang, dulu zikir niku kok Masya Allah ringan, kalau sekarang kok mulai abot, hati-hati. Jangan-jangan ada kemunafikan di dalam diri kita. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ingat Allah kecuali cuma apa? Sedikit. Masya Allah. Kita dulu mungkin menikmati tahajud gampang, sekarang subuhan kawanan kadang-kadang kita ndak gelisah sama sekali. Masya Allah. Bapak Ibu, Anda boleh lihat status iman kita itu kalau kita kehilangan amalan sunnah sudah bersedih dan nangis. Itu iman kita berarti tinggi. Jadi bangun, mepet subuhan, nangis, kehilangan boten sholat tahajud, itu wes nangis bukan main. Itu berarti iman kita sedang level tertinggi. Tapi kalau iman kita rendah, tangine kawanen ning ra rumangsa salah. Di antara musibah itu Bapak Ibu, kalau kita itu ditimpa kesulitan dalam melakukan amal soleh, itu di antara musibah. Allah sedang nggak pengen dekat-dekat dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Makanya Bapak Ibu, ini di antara ciri munafik
Yang kita sebut beberapa hal ini adalah ciri munafik amali, yang ini sifatnya bukan yang bukan mukaffirah tapi ghairu mukaffirah, tidak menyebabkan orang tersebut apa? Kafir, tapi diantara sebab kita menuju kemunafikan yang lebih besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena semakin kita nanti meremehkan setiap amal saleh, maka akan semakin jauh diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Maka kita simpulkan Bapak Ibu, sifatul munafikin, sifat-sifat orang munafik, para ulama menyebutkan, sudah kita bahas ya tadi ya. Yuk kita simpulkan. Berarti yang pertama, sifat yang pertama, orang munafik suka ngapusi, kadzib, suka berbohong. Ini orang munafik. Yang kedua, orang munafik di antara sifat mereka, sifat munafik amali ya, yang sehari-hari hinggap di tengah kita adalah apa? Yang kedua, kalau berjanji apa? Kita mengingkari. Waliyadzubillah. Yang ketiga, kalau diberi amanah maka apa? Berkhianat. Yang keempat, tadi sudah kita baca tadi apa? Al-kaslu fil ibadah, males dalam apa? Ibadah. Kemudian masih sama. Baik, yang terakhir, yang kelima, kata para ulama, ifsadul mujtami'. Apa itu? Merusak masyarakat. Itu ciri orang munafik. Dan yang keenam ini masih disebut para ulama, ar-riya. Apa riya niku? Pengen menampakkan ibadah kita kepada siapa? Kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama itu sampai mengkategorikan orang-orang agar kita ini terhindar dari kemunafikan, maka para ulama menawarkan kepada kita solusi menghindari sifat munafik. Solusi kita menghindari sifat kemunafikan, maka yang pertama para ulama menyimpulkan satu. Apa kata para ulama? Ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Bapak Ibu, saya hari ini ngobrol dengan jamaah itu di pagi tadi Pak, tentang bahaya kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti syahwat terhadap urusan dunia. Tanda di antara kita itu mengikuti syahwat, menjadi budak dunia, adalah ketika seluruh ibadah kita niatkan untuk mencari sekeping kenikmatan apa? Dunia. Bapak Ibu, kita sering hari ini melihat tren delok motor apik di kapake di solawati sik. Pernah dengar? Saya tanya, solawat diniati untuk dapat motor apik boleh napa mboten? Ndak boleh, gitu ya. Allah saja bersolawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat itu bersolawat. Kita ndak boleh. Apa enggak isin mengkene ketemu nabi? Ya Rasul, kula umatin jenengan. Loh, lah dhisik lak solawatmu agur urusan dunya toh. Hati-hati Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Dunia kita tidak boleh niati ibadah untuk pelaris kesuksesan urusan dunia kita. Tidak boleh gitu ya. Yang boleh kita berdoa kepada Allah untuk urusan apa? Dunia kita. Boleh. Tapi kalau beramal untuk urusan dunia tidak boleh. Wong kita punya dalil. Innamal a'malu biniat. Sampai Masya Allah ya, Abdullah bin Mubarak itu seorang kibarut tabi'in. Beliau itu sampai, namanya kibarut tabi'in itu tabi'in besar yang banyak ketemu sahabat-sahabat senior. Itu namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu karena beliau sering ketemu para sahabat-sahabat senior, beliau banyak mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat senior. Jadi tabi'in itu orang yang jelas tidak ketemu siapa? Rasulullah, maka jadi muridnya sinten? Sahabat. Sahabat itu syaratnya 3. Sahabat itu syaratnya 3. 1, orang yang bertemu dengan siapa? Rasulullah. Artinya berislam dengan Rasulullah. Yang kedua, hidup sezaman dengan Rasulullah. Itu sahabat. Yang ketiga, wafat dalam kondisi Islam, disebut sahabat. Berarti Abu Lahab sahabat boten? Boten gitu ya. Abu Jahal sahabat boten? Boten gitu ya. Syaratnya dalam kondisi Islam gitu ya. Makanya di antara
tabi'in yang sering kita dengar kisahnya itu Uwais Al-Qarni. Pengen ketemu Rasulullah, ternyata Rasulullah apa? Ketika ditemui Rasulullah sedang ekspansi jihad gitu ya. Ternyata karena ibunya sedang dalam kondisi sakit, dia tidak pengen berlama-lama, kemudian dia pengen segera balik gitu ya, untuk merawat ibunya kembali. Ternyata ketika pengen datang ketemu kembali di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah sudah apa? Meninggal dunia. Berarti Uwais Al-Qarni sahabat nopo tabi'in. Sahabat nopo tabi'in. Hidupnya sezaman, tapi Islamnya bukan dari Nabi, tapi dari para sahabat. Berarti sahabat nomor tabi'in? Tabi'in, gitu ya, paham ya? Nah, tabi'in itu diantara kibarut tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah memperhatikan para sahabat itu, ternyata paling banyak diantara yang menjadikan para sahabat itu nangis ketika melewati ayat yang mereka baca adalah surat Hud. Surat Hud, surah yang keberapa Bapak Ibu? 11. Ini surat yang paling banyak buat Nabi SAW beruban. Bapak Ibu nek medal uban biasanya nek jenengan sebabnya pikir utang gitu ya, Masya Allah. Kalau Rasulullah mikir surat Hud, Pak, gitu ya. Surat Hud yang diantara surat yang paling menjadikan uban beliau keluar cukup banyak, gitu ya. Surat Hud, surah yang ke-11 itu setelah Yunus, sebelum surat Yusuf, gitu ya. Surah yang ke-11, ayat yang ke-15 dan ke-16. Ayat ke-15, 16. Pelan-pelan gitu. Surat apa mau? Hud. Surat keberapa? 11. Ayat pinten? 15 sampai 16. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menghendaki, menginginkan apa? Hayatad dunya, kehidupan dunia, wazinataha, dan segala pernak-pernik perhiasannya, nuwaffi ilaihim, ini ngeri ayatnya, maka Allah akan berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Dari apa? A'malahum fiha, dari apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu hati-hati nggih. Kita kalau beramal untuk dunia, jangan-jangan Allah betul-betul kabulkan urusan dunia kita, tapi ngeri, untuk urusan akhirat amal kita tidak ada nilainya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Wahum fiha la yubkhasun, bahkan mereka tidak dirugikan. Ayat 16-nya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Maka kata Allah, ulaika, maka bagi mereka itu orang-orang yang meniatkan tadi, menghendaki urusan dunia dalam amal mereka, maka lahum ulaika alladzina laisa lahum, tidak ada bagi mereka fil akhirah, di akhirat nanti, illan nar, tidak ada pahala sama sekali kecuali apa? Nerakanya Allah. Wa habita ma sana'u, sia-sialah semua yang dia kerjakan, fiha, di dalam amalnya. Wa batilun, dan batal, maka nu ya'malun, seluruh apa yang mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya istighfar itu kadang-kadang bukan hanya masalah dosa, Pak ya. Istighfar itu juga bukan cuma hanya kita akan diampuni. Wong hadisnya indah sekali. Man lazimal istighfar, kata Nabi SAW, barang siapa yang melazimi apa? Istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah akan jadikan setiap urusan sempitnya itu jalan keluar, dan setiap kegelisahannya Allah jadikan kelapangan, dan setiap Allah jadikan itu istighfar yang kita lazimi apa? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, saya ingatkan zaman Imam Ahmad, itu ada seorang pembuat roti yang dia punya kebiasaan apa? Istighfar. Masya Allah. Satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal, ulama kibar zaman itu, Masya Allah ya, jelas ya, karena muridnya Imam Syafi'i, dan tidak ada ulama yang kita kenal hari ini di antara 4 madhab yang terkenal di zaman itu, okay? 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Satu waktu beliau tiba-tiba ke satu daerah kok terpanggil. Tidurlah beliau karena lelah di masjid.
akhirnya diusir takmir masjid. Kula tanglet teng musala khairon niku nek enten sing tidur kira-kira diusir napa diparingi bantal? Oh, diparingi seneh gitu ya. Ya, ini mengembalikan fungsi masjid. Ini milik Allah, Pak ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya gitu ya. 24 jam, Pak. Ya, cuma persoalannya dibuka 24 jam itu sing ilang mike gitu Pak ya. Kipas angin gitu ya. Tapi insyaallah asal ini sebenarnya jawabannya. Karena masjid itu belum peduli ya dengan masyarakat sekitar, akhirnya banyak masyarakat kita yang membutuhkan itu ya, gepon itu ya. Akhirnya karena kurang coro, hasil dijiko barang-barang masjid itu ya. Naudzubillahi min dzalik, waliyadzubillah. Akhirnya Imam Ahmad setelah diusir, kebetulan, nopo, pedagang roti ini lewat di depan masjid dan mempersilahkan Imam Ahmad untuk tidur di tempat penjual roti ini tinggal. Masya Allah, unik ya Pak. Imam Ahmad belum dikenal penjual roti ini. Pedagang roti tidak ngerti. Sampai di rumah seperti biasa, pembuat roti ini mengadon adonan rotinya. Tapi yang unik Imam Ahmad berkata, iya, ketika aku lihat tidak pernah bibirnya berhenti kecuali selalu apa? Bergerak-gerak. Ditanya Imam Ahmad, wahai Tuan, apa yang engkau baca di setiap engkau mengadon itu adonan rotimu dan engkau tidak pernah berhenti untuk mengecap-ngecap itu ya, mulutnya berkata, tidak pernah berhenti. Ternyata yang dikatakan apa? Wallahi, kata beliau, saya tidak pernah berhenti istighfar dan saya bersaksi seluruh keinginan saya telah Allah kabulkan kecuali satu yang belum Allah kabulkan, dan saya yakin satu ini satu saat Allah akan kabulkan. Apa Bapak Ibu? Ternyata dia pengen ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad nangis, oh Bulano, engkau yang menjadikan Allah mendatangkan diriku di tempat ini. Wallahi, ketahuilah diriku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nangis itu. Makanya di antara pelancar rezeki itu istighfar. Istighfar itu jangan cuma karena dosa, tapi istighfar itu kita ucapkan karena boleh jadi ibadah yang kita lakukan kadang-kadang yang niatnya untuk Allah malah kita gunakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu beliau pernah megang kurma yang lebih besar daripada Nabi SAW. Itu sampai beliau itu nangis, khawatir. Kenapa? Beliau itu khawatir nanti kurma yang beliau pegang itu adalah bentuk cara Allah menyegerakan apa? Dunia. Bapak Ibu, menyegerakan balasan akhirat. Ini ngeri sekali. Kita ini Bapak Ibu, jangan jadikan amal ibadah kita ukurannya adalah dunia yang hari ini kita rasakan. Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak mencela rezeki. Betul ya? Yang kita minta bukan dunia yang diajarkan Nabi SAW, tapi apa? Kita minta bukan hanya sekedar dunia, tapi rizqan thayyibah, rezeki yang thayyib. Karena yang halal belum tentu apa? Thayyib, tapi yang thayyib sudah jelas halal, gitu ya. Karena halal itu kan dua pengaruhnya. Satu, asalnya jelas harus halal. Yang kedua, cara mendapatkannya. Karena kalau halal tapi didapatkan tidak dengan cara halal, itu naudzubillah, makanan minuman tersebut jadi tidak thayyib dan akan mempengaruhi keseharian kita semuanya. Makanya para ulama membuat solusi agar kita terhindar dari kemunafikan adalah ikhlaskan tulus ibadah kita hanya karena Allah. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ya Allah ingin kepada kita semuanya. Tidaklah kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala umiru illa liya'budullah, kecuali untuk ibadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, untuk ikhlas hanya kepada siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata para ulama agar kita terhindar dari kemunafikan, dan sekali lagi kemunafikan itu untuk bahan muhasabah kita masing-masing gitu ya. Kata para ulama yang kedua adalah apa? Berdoa kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan satu doa agar kita terhindar dari kemunafikan. Monggo ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi fil amali warriyai fin niyyati
Baleni, pon apal dereng? Dereng. Gitu ya. Sudah boleh nggih? Allahumma inni a'udzubika. Ya, minan nifaqi. Minan nifaqi itu dari fil amali. Ya, dalam amalan kami ya Allah, gitu ya. Warriyai. Warriyai. Fin niyati. Dan dalam riya ketika kami berniat ibadah padamu. Allahumma inni a'udzubika ampun minal khubusi wal khaba'is. Ya, masuk kamar mandi nih ya. Allahumma inni kami berlindung padamu ya Allah minan nifaqi dari apa? Kemunafikan fil amali, dalam amalan kami selamatkan dalam kemunafikan gitu ya. Wariyai fin niyati, dan dari kita berkeinginan untuk ditampak-tampakkan amalan kita di mata manusia dalam urusan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita selamat dalam dari kemunafikan adalah, kata para ulama, adalah berkawan dengan orang-orang yang salih. Bapak Ibu, bahaya berkawan dengan orang yang munafik itu, kita dikhawatirkan juga apa? Ikut dalam kemunafikan, gitu ya. Bahkan kalau kita kadang-kadang punya filter baik, aku cuma pengen dakwah. Gara-gara Bapak Ibu lihat kasus pedagang es teh teng Magelang. Nonton nggih? Viral niku nggih. Saya bilang, Pak, kita itu dalam Islam ndak dilarang jadi orang kaya, tapi tidak hina ketika kita cukup. Enggak ada istilah miskin ya. Cukup ya. Bahasa Qur'annya cukup. Nah, saya ulangi nggih, kita itu tidak dicela jadi orang kaya, bahkan dalam Islam itu ada kaidah ni'mal mal, sebaik-baik harta fiyatil mukmin, di tangan orang beriman. Masya Allah. Harta itu kalau di tangan orang beriman, Pak, niki MKSI senengnya apa niki mungkin? Oh, nasi kuning nggih. Masya Allah. Nek panjenengan sugih tenan, Pak, tur iman, Masya Allah, insya Allah niki MKSI ora gur trimo nasi kuning, mulai digawai kotaan isi ayam bakar insya Allah. Gitu ya. Kalau di tangan orang beriman, paham dari sini ya? Orang beriman itu insya Allah, Pak, insya Allah itu ya. Keluarnya insya Allah dalam kebaikan dan ketaatan. Makanya kita doakan. Kadang-kadang doa nih wong dadi karyawan iku nganyel ke ya Allah, mugi-mugi warungnya orang laris ya Allah, gen kula mboten kerja. Kan nganyel gini. Padahal nek laris itu kan yang juga dapat bonus sinten? Karyawannya. Pak, saya pengen bilang, Pak, dunia sederhana. Allah bolak-balikkan takaran, Pak. Dunia itu sekali lagi ya, sesuatu yang Allah takdirkan. Dan dunia itu perkara yang bukan hanya masalah ibadah jadi apa? Ukuran kita. Kalau ibadah kita kenceng terus dunia kita mulus-mulus saja. Kudune sing paling sugih niku wong Islam, gitu ya. Iya. Ternyata wong sing ra tau ibadah, jek ambekan mboten? Ambekan. Kadang-kadang ya sukses gitu ya. Kenapa? Orang kafir itu kalau berbuat baik, itu maha baiknya Allah. Mereka kontan Allah bales langsung di mana? Di dunia. Maka nanti kalau di akhirat mereka nol, tidak ada apa-apanya, bahkan minus gitu ya. Tapi orang beriman sebagiannya ada yang Allah balas di dunia, ada yang sebagiannya mana? Di akhirat. Kalau kita jadikan ukuran dunia dengan ibadah kita, para sahabat itu wong sugih-sugih, ternyata mboten. Mu'dhamu as-sahabatin Nabi SAW, ternyata mayoritas para sahabat rata-rata mereka apa? Minal fuqara, dari orang-orang yang fakir gitu ya. Tapi kalau sudah harta di tangan mereka, Masya Allah, Pak, sekali lagi ya, para sahabat itu mensifati dunia cuma di apa? Genggaman tangan, bukan di hati gitu ya. Karena kalau di genggaman tangan akan mereka gunakan menjadi apa? Qantaratul akhirah, jembatan akhirat mereka. Makanya pernah dengar nama sahabat Utsman bin Affan? Ya, salah satu yang sampai hari ini ngalir kepada beliau itu apa? Sumur Utsman yang diwakafkan gratis untuk kaum muslimin saat itu. Masya Allah. Yang kedua, Utsman itu, Pak, di perang Tabuk, beliau itu setengah pasukan Tabuk itu beliau biayai itu dengan uangnya. 300 kuda terbaik plus nopo nih?
bekalane full itu diragati oleh siapa? Utsman bin Affan. Plus 1.000 dinar. Anda bayangkan 1.000 dinar, Pak. 1.000 dinar itu 1 dinarnya, dan sampai hari ini saya kira harga dinar tetap stabil ya. 1 dinar itu seharga 1 kambing ya. Kambingnya bukan sing gering-gering loh gitu. Kambingnya kambing yang apa namanya? Ya standar gemuk lah ya. Sekitar ya 5 juta lah 1 dinar itu ya. Gampangnya ya. Kalikan 1.000 berarti pinten? 5 miliar. Itu cash diberikan kaum muslimin. Nah, Masya Allah, Pak. Makanya Utsman itu jadi menantu Nabi 2 kali, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Bapak-bapak kalau melihat calon menantu sugih, ya apa-apa, Pak, tiba mantu, Pak. Setuju mboten? Oh gitu ya. Oh iya, Utsman itu 2 kali. Sampai kata Nabi SAW, seandainya aku punya anak perempuan yang kemudian setelahnya lagi Allah masih karuniakan aku nikahkan juga kepada siapa? Utsman lagi, gitu kan? Ruqayyah meninggal dunia, dinikahkan kepada siapa? Ummu Kulthum kan, gitu ya. Tapi kalau siapa? Fatimah khusus untuk sepupu Nabi SAW adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia gampang banget Allah bolak-balikkan. Sampai perkara badal umroh, itu syaratnya badal umroh. Jenengan berangkat umroh, niati untuk orang lain, boleh mboten? Boleh mboten? Ampun ketok gitu ya. Boleh mboten? Boleh gitu ya. Asal syaratnya 2. 1, orang yang sudah apa? Meninggal dunia. Jelas gitu ya. Jelas. Dan 1 niat hanya boleh untuk 1 orang gitu ya. Yang kedua, napa? Orang yang sakit dan mustahil untuk apa? Sembuh dan berangkat ke sana. Nek penyakit panu yo enggak boleh gitu ya. Paham ya? Penyakitnya yang mustahil sembuh. Biasanya orang-orang sepuh gitu ya, yang mustahil untuk berangkat boleh dibadalkan umroh untuk berangkat. Dan itu insya Allah ya, yang membadalkan tetap dapat kebaikan apa yang dia jalani. Masya Allah. Dan diantara salah satu cara kita bakti kepada orang tua adalah apa, Bapak Ibu? Meniatkan ibadah yang kita lakukan untuk orang tua kita kalau mereka sudah meninggal dunia agar mengalir untuk mereka gitu okay? Tapi syaratnya badal itu harus kita sudah melakukan amalan itu terlebih dahulu. Arep badal ki lah dereng pernah umroh gitu ya. Nanti khawatir kita pas di tengah badal sedo padahal niatnya untuk orang lain gitu ya. Enggak, niatkan diri kita sendiri, ada kesempatan umroh kedua, niatkan untuk siapa? Orang lain gitu ya. Boleh. Salah satunya orang tua kita. Pertanyaan saya, kalau diniati untuk orang miskin, boleh mboten? Badal. Boleh mboten? Boleh mboten? Hah? Boleh, Pak. Boleh, asal orang miskin yang sudah meninggal sama orang miskin yang sakit mustahil sembuh gitu ya. Tapi kalau orang miskin pangapunten yang masih sehat, haram gitu ya untuk diniatkan badal. Kenapa? Siapapun Pak tidak pandang bulu, gampang bagi Allah mengundang mereka untuk dapat menjadi duyufur rahman, saged tindak ibadah umroh maupun haji. Saya doakan dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa tindak teng mriko, bisa ibadah di tempat yang terbaik dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu, yang ketiga adalah kalau kita pengen terhindar dari kemunafikan, coba lihat siapa kawan dekat kita. Karena panjenengan lihat yang es teh viral itu Pak ya, Masya Allah, tiba-tiba berapa M itu yang dia dapat Pak. Beasiswa pendidikan anak sampai lulus, rumahnya dibangunkan, ditumbaske omah loh gitu ya, diumrohke sak keluargane plus moro tuane loh gitu Pak. Pengen boten? Gitu ya. Tapi penting nih Pak, tidak boleh bagi kita bermental miskin gitu ya. Kaya tidak dilarang, tapi apa? Kalau cukup juga tidak hina, tapi jangan bermental miskin. Karena dalam Islam itu tidak boleh minta-minta, tapi nek dikei ampun nolak. Lo baleni lho nggih. Nek dikei ojo nolak, tapi jangan apa? Minta-minta. Karena minta-minta itu nanti di akhirat itu gila Pak wajahnya Pak. Bolong-bolong hitam-hitam itu Pak ya. Rasulullah itu pernah didatangi seorang pemuda di Madinah njaluk sesuatu kepada Rasulullah SAW makan. Rasulullah ini kok nek dijalui, bagi beliau itu gak penak Pak kalau nggak ngasih. Cuma yang jadi persoalan, Nabi itu nggak pernah nolak kalau dimintai.
Cuma sing dados persoalan yang minta ini ki sinten? Cah enom. Lah nek Nabi kei, ini nanti bukan solusi, sesuk njaluk meneh. Kan gitu ya. Panjenengan nek ditekoni cah enom sekali njaluk maaf jenengan kei mboten? Sekali kei, kedua kei, ketelu batin mesti gitu ya. Baik. Kalau kita mungkin batin, kalau Rasulullah ngerti orang ini cuma butuh solusi. Makanya kata Nabi nopo, coba Mas mang pulang ke rumah gitu nggih. Balik Mas kamu ke rumah, bawakan apapun yang kau miliki ke sini. Nah, saya gak duwe nopo-nopo ya Rasulullah, sing enek gitu ya. Akhirnya ini ikhtilaf di antara para ulama, ada yang menyebutkan alas yang sudah tidak terpakai, ada yang perabotan apa? Masak yang sudah tidak terpakai. Ikhtilaf. Yang jelas dua barang yang tidak ternilai lah, gak bisa dimanfaatkan. Tapi itu diberikan, ini ya Rasul, cuma ini yang saya miliki. Kata Rasul kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang mau beli ini? Barang layak pakai, Pak. Sahabat ngerti, Nabi pengen didik anak muda ini. Nah gitu loh. Indah sekali ya. Nabi tidak langsung mencerca, Nabi nggak langsung menasehati karena orang ini butuh apa? Solusi. Akhirnya para sahabat, saya ya Rasulullah, mau engkau bayar berapa? Saya 1 dirham. 1 dirham itu 70.000 Bang. Ayo tambahi, sinten yang bisa memberikan harga lebih? Saya ya Rasul, berapa? 2 dirham. Karena Nabi sedang ngajari bisnis, gitu ya. Kalau ada yang mahal, ngapain harus murah nek didolan kata Bang. Ya. Prinsip orang jualan itu kan modal sedikit-dikitnya untung. Itu Pak ya. Oh iya, Nabi akhirnya nawarkan barang itu, ditawar sahabat 2 dirham. Nyoh, silahkan engkau ambil 2 barang ini. Kata Nabi SAW kepada pemuda ini, Mas, yang satu silahkan engkau berikan makanan untukmu dan keluargamu, gitu ya, secukupnya. Yang 1 dirham belikan apa? Kampak. Wis, kata Nabi SAW, Pak, tak ajari, itu langsung sistematis itu Pak ya. Nabi ngajari, Mas, golek kayu, dingeten gitu ya. Diajari langsung oleh Nabi SAW. Bar niku kata Nabi, aku gak gelem delok wajahmu 15 hari ke depan. Anda bayangkan, ini konsep Nabi pengen nanamkan kemandirian Pak. Masya Allah itu ya. Akhirnya pemuda ini tidak ketemu Rasulullah 15 hari, sudah 10 kali lipat hasil 1 dirham yang dia miliki. Kata Nabi baru nasihat muncul. Loh, Nabi itu indah sekali Pak. Nabi baru muncul nasihatnya, Mas, seperti ini jauh lebih baik. Engkau kalau minta-minta Mas, nanti di akhirat gelap wajahmu. Panjenengan mungkin yang delok wong sing jaluk-jaluk teng dalan, Bu, wajahnya gelap Bu. Ampun ngoten Bu ya. Ya, ini sebagai agar kita ini tidak bermental apa? Miskin. Karena penjual es teh niki viral, terus kata sing gawe video. Pundi Gus sing kala wingi misuhi, "Nggo Gus pisu ana kula gen jeneng kula mumbul." Astagfirullahaladzim. Itu terlalu hina diri kita, gitu loh ya. Harga diri kita orang beriman tidak pantas. Sampai kalau sendal kita putus, yang kita minta jangan manusia Pak, sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ini, gitu ya. Yang ingin saya gambarkan kepada jenengan penjual es teh itu Pak, yang bisa jadi pelajaran pentingnya berteman dengan orang yang baik itu apa? Ternyata gara-gara celometannya, naudzubillahi min dzalik, keluar kata-kata yang tidak semestinya itu Pak. Kan banyak orang, oh kok lagi saiki viral, loh nggih. Karena hari ini Allah tampakkan itu keburukannya. Kenapa? Itu kan sekian kali sudah diucapkan. Nah, beberapa ada teman-teman IT yang mengumpulkan itu Pak, beberapa video, sampai ada yang pas mencela sinten Ustadz Khalid Basalamah di pewayangan itu ya. Terus kemudian sampai dalang apa? Jenenge yang perempuan itu. Oh? Itu ya. Akhirnya kan juga ikut celah kan? Dicela juga. Kenapa kok baru ini viral? Karena didukung, naudzubillah itu Pak ya, didukung kameramen mencela, bar niku kan diarahkan ke penjual napa? Es teh, gak boten guyu blas, wajahnya melas. Akhirnya kan orang-orang akhirnya iba. Bar niku dibalik ke sing ngece melih kanan kirinya. Nah ini penting nih. Ikut ngekek cekakaan lah niku nggih. Akhirnya kena celah. Ini orang ndak bener. Gitu ya. Makanya penting berkawan dengan orang baik itu ketularan kebaikan, Pak. Sampai kata Nabi SAW,
Al-amru apa namanya? Kata Nabi SAW, al-mar'u ya, seseorang itu ala-dini khalilihi, tergantung agama kawan dekatnya. Ini penting ya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa kita mencari teman dekat kita. Saya bilang, Pak, Bu, kita boleh berteman dengan siapapun, tapi pilih-pilihlah siapa yang menjadi apa? Teman dekat kita. Karena teman dekat itu yang akan menjaga agama kita. Semakin teman dekat kita banyak, niki Pak, Bu, mang jaga niki kanan kiri kita ini kawan-kawan soleh. Mang kenalan, berikan senyuman terbaik, salaman, kenalan. Kudu kenal. Pun kenal dereng niki. Pun kenal dereng? Oh dereng. Nek dereng mang salaman, berikan senyuman terbaik kali merenges nggo. Salaman kenalan gitu ya. Lho sapa ngertos sing jenengan prengesi sing ngingetkan jenengan teng surga mengke gitu ya. Masya Allah, masuk surga jalur konco gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Kawan saleh itu menguntungkan. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang kawan yang saleh, beliau sebutkan as-suhbatus salih, persahabatan dengan orang yang saleh. Kata beliau hisnun, adalah benteng, hisn. Matinun minal fitnati wasayyi'at, adalah benteng dari fitnah dan keburukan. Pak, Bu, di akhir zaman ini kita berat sekali menjalani hidup. Tidak ada salah satu yang menjaga keimanan kita kecuali orang-orang saleh yang hadir dalam kehidupan kita. Maka dijaga ini kanan kiri kita. Ingat baik-baik, nek perlu njaluk nomornya gitu ya, save-savean nomor WA nih gitu ya, agar kita saling menjaga dalam kebaikan, agar gak cuma berkumpul di dunia dalam kebaikan, sampai ke surga insya Allah bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemunafikan ini bahaya. Kalau kita sudah belajar, ternyata penting bagi kita untuk bersiap siaga. Jadi penting ini Pak, Bu ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu salah satu di antara sahabat yang unik. Tidak seperti sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain kan biasanya ayyu a'mal afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Pertanyaannya gitu Pak. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya, itu di antara sahabat yang bertanyanya di lain apa yang biasanya ditanyakan oleh siapa? Sahabat yang lain gitu ya. Masya Allah. Dan itu yang di antara harus kita hadirkan dalam kehidupan kita hari ini adalah apa? Kebiasaan jangan cuma bertanya tentang amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, tapi amalan yang menjadikan kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, agar seimbang gitu nggih. Karena kalau berharap tok abot gitu ya, mungkin STMJ Pak. Oh, rapopo enggak dosa sesuk mak napa tobat neh gitu ya. Karena terlalu banyak harap, mungkin STMJ, salat terus maksiat jalan gitu ya. Ya, rapopo maksiat sih gitu ya. Sesuk gitu ya, tobat meneh, bareng ngrungsi tobat sedo gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hindarkan kita dalam sifat kemunafikan tadi ya, dengan doa yang sudah kita baca, Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi fil amal warriya'i fin niyah, agar Allah hindarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan dan ingin dilihat dalam urusan riya dalam niat kita. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan, terhindar dari sifat kemunafikan, karena kemunafikan disifati oleh Allah innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Itu hukuman bagi orang munafik itu. Kalau tadi An-Nisa 142 ya, ciri munafik, hukumannya di 145-nya. Innal munafiqina fit darkil asfalina minan nar. Jadi asfali minan nar itu kalau neraka orang kafir jelas, keraknya neraka itu orang siapa? Munafik. Naudzubillahi min dzalik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung majelis ini. Semoga sedikit ini bisa barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi faidah untuk kita semuanya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.